حي على الفلاح. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا في المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim. Alhamdulillah, hadirin jemaah Masturo dan orang tua kami, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha mulia, yang telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan Allah SWT yang memelihara, yang menjaga dan memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya yang ada di bumi ini. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kekuasaan Allah itu meliputi, atau kursi Allah itu meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi, dan dia tidak kerepotan untuk memeliharanya, tidak merasa kerepotan untuk memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya, tidak kerepotan untuk mengatur makhluk-makhluknya yang ada di jagat raya ini. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak mengajarkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya Nabi nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara saja. Hadirin, kita ini cuman dikasih waktu sebentar saja, nggak lama-lama kita akan tinggalkan dunia ini, Bapak hadirin. Bapak hadirin dan jemaah Masturo yang dimuliakan Allah, maka waktu yang singkat ini harus digunakan sebaik mungkin, karena waktu yang singkat ini inilah yang menentukan kita ini bahagia atau celakanya nanti di akhirat. Waktu yang singkat inilah waktu yang berharga sekali.
Karena waktu yang singkat ini nggak akan kembali lagi. Nggak akan kembali lagi Bapak Adin dan Ibu-ibu yang dimaksud Allah. Tidak ada seorang tua yang kembali seperti bayi lagi, nggak ada. Kecil lagi badannya, bayi lagi, nggak ada Bapak Adin. Kalau sudah bayi, besar, dewasa, tua, ya mati. Walaupun banyak juga yang belum sampai tua sudah mati, ya. Masih remaja sudah mati. Nah ini Bapak Adin dan Ibu jemaah yang jumlah saudara. Jadi kehidupan sementara ini mesti kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harus digunakan sebaik-baiknya, yaitu untuk perkara yang menguntungkan kita di akhirat kelak. Kita sudah mempunyai satu kalimat yang mulia, la ilaha illallah. Ini modal. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Karena satu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini wajib dapat surga. Yang masalahnya itu kapan? Apa sekali mengucapkan la ilaha illallah terus mati masuk surga? Belum tentu. Walaupun ada juga orang kafir yang ditazkir Rasulullah, ketika menjelang wafatnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah sekali, itu pun modal dia masuk surga. Ya kes masuk surga karena dia pertama kali masuk Islam, dia ingin mengamalkan agama, tahu sudah mati. Di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib dapat surga kes. Karena yang nazkir Rasulullah SAW. Nah kita sudah lama pernah mengucapkan kalimat ini. Entah kapan pun kita pertama kali mengucapkan, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak ingat pertama kali mengucapkan kalimat la ilaha, nggak tahu, udah nggak ingat lagi. Mungkin masih kecil dulu sudah mengucapkan di jari bapak mama kita kan. Mungkin pas sekolah SD baru bisa. Nah di waktu itu sampai sekarang kita banyak buat maksiat Bapak Adin. Mata kita belum bisa untuk tidak melihat yang bukan haknya. Telinga kita belum bisa untuk menahan tidak mendengar yang bukan haknya didengar. Kadang-kadang malah kesenangan mendengarkan cerita, menceritakan orang ya kan, malah keenaan. Padahal apabila satu orang menceritakan saudaranya, itu kata Allah SWT seperti makan daging saudaramu sendiri Bapak Adin dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Nah perkara inilah yang mau kita ulang-ulang. Bagaimana dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Allah SWT telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, seperti nikmat sehat. Nikmat sehat ini begitu besar nilainya, begitu besar nilainya, nggak bisa dibayar dengan dunia ini Bapak Adin yang dibilang salah. Nikmat sehat, coba Bapak Ibu punya mata ditukar 1 miliar, nggak mau nggak Bapak Ibu? Dua-dua saya minta Pak Bu, saya tukar 1 miliar, mau nggak? Pasti nggak mau Bapak Ibu. Itu tandanya mata kita ini harganya begitu besar mahalnya. Mahal harga mata kita ini. Nah itu yang mesti kita syukuri ya Allah. Mataku ini kalau seandainya kau ambil ya Allah, apalah jadinya aku ya Allah, nggak bisa melihat keindahan dunia ini lagi ya Allah. Tidak bisa baca Quran lagi ya Allah. Begitu besar Bapak Adin. Pastilah kalau kita tidak bisa melihat, sudah pasti kita akan berkurang baca Al-Quran. Nah, makanya mumpung mata kita masih sehat, pergunakan banyak-banyak baca Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita pergunakan banyak-banyak baca Al-Quran. Nikmat tangan kita ini ya kan, Masya Allah. Nikmat tangan kita ini, kalau seandainya tangan kita dipotong dua-dua, diganti sama 100 juta, mau nggak Bapak Adin dan Ibu-ibu yang dimaksud Allah? Pasti nggak mau. Nah, mumpung tangan kita ini masih sehat walafiat, kita banyak gunakan untuk bersedekah, membantu saudara-saudari kita, membantu ahli keluarga kita. Kalau ibu-ibunya banyaklah membelai suaminya. Biar apa? Biar banyak pahalanya ibu-ibu ya. Nah,
Ketika suaminya pulang bekerja, nah, dibuatkan teh manis, nah, gak usah pula tanya-tanya, bikin aja satu gelas kecil. Kalaupun suaminya udah minum karena ada kenyang, ya nanti masukkan kulkas. Untuk anaknya pun bisa, ya kan? Yang penting udah dibuatkan. Jangan ditanya, buat bang. Ah udah minum tadi, buat aja. Namanya kita mau bersedekah, ya kan? Gelasnya jangan besar-besar lah pula. Dibuatkan pula satu mangkok besar, ya kan? Sayang lah kan, nggak ada yang minum. Kalau gelas kecil kan, kalaupun nggak minum suaminya sedikit, bisa bagi dua bapak hadirin, bapak ibu yang dimakan Allah. Ini mumpung tangan kita masih sehat, mumpung kaki kita masih sehat, kita banyak gunakan kaki kita untuk berjalan di jalan Allah SWT. Sayang bapak ibu ini masalah. Ibu-ibu kakinya masih kuat jalan, ya kan? Masih bisa mendaki gunung, nah, ya kan? Masih bisa berjalan di padang pasir. Tengok sahabiah dulu, berangkat dari Madinah jalan kaki, ibu-ibu, melewati padang pasir. Ini kenapa? Ini mereka bersyukur dengan nikmat kaki yang diberikan Allah kepada sahabiah-sahabiah, digunakan untuk fisabilillah, untuk keluar jalan Allah SWT, untuk membantu sahabat-sahabat yang terluka. Apabila nanti terjadi perang, sahabat yang terluka, dia akan segera mengobati. Karena semua yang kita punya ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik kaki kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, dipertanggungjawabkan di akhirat SWT. Makanya mumpung kita ini masih kuat, sehat walafiat, kita luangkan masa kita untuk keluar jalan Allah SWT. Nah, kita ini dilahirkan ke dunia, perempuan ini bukan untuk jadi pembantu, ibu-ibu. Bukan cuma masak aja kerjanya, enggak. Bukan cuma nyuci aja, enggak. Bersihkan rumah aja, enggak, ibu-ibu. Ibu ini ada tanggung jawab yang besar juga seperti laki-laki. Karena wal mu'min wal mu'minat ba'dum awlia'u ba'di. Laki-laki dan perempuan ini punya tanggung jawab yang sama untuk agama ini, yaitu bagaimana agama ini tersebar ke seluruh dunia. Kita rindu, ibu-ibu, rindu dengan suasana agama. Hari ini di mana-mana suasana dangdutan, di mana-mana suasana jogging, di mana-mana. Kita sudah melewati perjalanan yang berhari-hari, mungkin kan begitu banyak orang yang joggingan, dangdutan, rockeran. Ini suasana-suasana yang melalaikan. Ini orang-orang akan merugi. Nah, bagaimana kalau kita yang di dalam situ tiba-tiba mati? Kan ini bahaya. Hadirin di Allah, ini bahaya. Nah, untuk perkara inilah kita dikumpulkan di tempat ini, ya, untuk memikirkan agama. Dulu kenapa kita bisa jadi orang Islam itu harus kita pikir, kenapa ya kita bisa jadi orang Islam itu? Siapa yang membawa agama itu kemari? Kira-kira ada nggak terpikir seperti itu? Apa tiba-tiba agama itu datang sendiri oleh angin, burung bawa kabar-kabar sehingga orang masuk Islam? Atau ada berita televisi sehingga masuk Islam? Dulu nggak ada televisi, hadirin dimuliakan Allah. Nggak ada televisi, radio pun nggak ada. Di zaman sahabat tuh nggak ada apa-apa, elektronik nggak ada. Nah, kendaraannya pun cuma unta sama kuda sama keledai, ya kan? Itulah yang dibawa ke sana kemari. Tidak ada kendaraan mobil, pesawat, kereta api listrik, nggak ada. Makanya sekarang ini kita sebetulnya zaman yang enak sebetulnya, kan? Mau dakwah pun nggak pala susah-susah kali ya sebetulnya, ya kan? Tinggal nangis malam, ya Allah, berangkatkan ya Allah ke India, Pakistan, Bangladesh, ya Allah, berangkatkan ya Allah ke Arab Saudi, ya Allah, berdakwah ya Allah. Nangis aja modalnya, Bu. Insya Allah berangkat. Kalau taskilnya jangan tanggung-tanggung. Insya Allah 2022 berangkat 2 IP.
Jangan nengok kantong suaminya, tapi tengok kantongnya Allah Subhanahu wa taala. Tengok kantongnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu keajalannya nggak pernah berkurang, hadirin jumlah Allah. Nggak pernah berkurang. Kalau kita nengok kantong suami ya nggak bisa lah. Lah orang gajinya cuma 50.000 dimakan sekeluarga. Ya nggak bisa berangkat. Kalau usaha dunia tidak bisa memberangkatkan, ya usaha akhirat. Nah, jaga taklim rumah, sholat di awal waktu, jaga zikir pagi petang, jaga tahajud, jaga sholat 12 rakaat, baca yasin tiap hari, hadiahkan untuk suami supaya bisa berangkat di jalan Allah, supaya suami bisa membawa di jalan Allah keluar 2 bulan EP, negari jauh. Nangis-nangis kalau malam, nengek-nengek sama Allah. Karena seorang dai itu harapannya cuma Allah, tangisannya cuma Allah. Yang diminta cuma Allah. Maka kalau sudah dai ini nangis, daiyah ini menangis, ibu-ibu ini daiyah. Termasuklah Rasulnya Allah juga, utusannya Allah. Rasul itu nanti utusan. Kita ini utusannya Allah untuk mendakwakan agama ke seluruh dunia. Kalau mengandalkan kekuatan suaminya, gajinya ya nggak cukup, ibu-ibu. Ya kita andalkan Allah SWT. Ya Allah, tata agama begitu besar ya Allah. Sementara kami ini nggak punya apa-apa ya Allah. Makan aja pun kadang-kadang ya cuma pakai ikan gembung. Ya kan? Nggak bisa pakai daging kambing. Nah, ini Bu, nangis Bu. Cuma lah mau berangkat ke Kolombia, ya Allah, suamiku. Cuma lah aku mau bisa dibawa ke TV kalau nggak kau tolong ya Allah. Nangis Bu. Insya Allah berangkat nanti. Insya Allah. Niatkan. Apalagi orang yang keluar fisabilillah ini doanya makbul. Nah, ini lagi udah keluar di jalan Allah, hujan lebat lagi. Doanya orang yang ketika hujan lebat ini dimakbulkan Allah, ditunaikan Allah SWT. Apalagi kita keluar ini barokah ini orang. Kalau hujan-hujan ini lebat begini kita doa sama Allah, dikabulkan Allah doanya. Ya Allah, jangan matikan aku ya Allah sebelum aku ini berangkat 2 bulan IP ya Allah, sebelum bisa melihat Ka'bah ya Allah, mencium Ka'bah ya Allah. Ini doa yang besar-besar Ibu. Karena dulu sahabiah pun menangis-nangis supaya dibawa sama Rasulullah berangkat fisabilillah. Maka satu wanita diutus kepada dari kaumnya, perempuan-perempuan, wahai kamu Fatimah, kamu sampaikanlah kepada ayahmu Rasulullah SAW bahwasanya kami ini mau ikut fisabilillah, boleh enggak? Kepingin berangkat seperti Ummu Hakim, berangkat di jalan Allah SWT. Sumayyah radhiyallahu ikut keluar dari Allah SWT. Ini hari ini orang kafir telah mempersiapkan kendaraan untuk kita. Hadirin saudara, telah disiapkan pesawat, kereta api listrik, bus bertingkat. Ini sebenarnya untuk kita, untuk berdakwah, untuk berangkat kemana-mana. Kalau dulu sahabat udah nangis-nangis, ya Allah diberangkatkan jalan kaki, ini Bu, jalan kaki berangkatnya. Kalaupun naik tandu, seperti istri Rasulullah Aisyah naik tandu, dipikul sama orang 4 jalannya, kepak mana lah enak ya kan, goyangnya pun gak sedap ya. Nah, coba kalau kita naik pesawat, naik kereta api listrik, kan enak anteng ya kan, minumnya nanti jus. Ini Bu, itu harus tetap idam-idamkan tuh, naik kereta api listrik ke Amerika ya kan, ke Jepang, di negara-negara luar tuh canggih-canggih kendaraannya. Nah itu harus kita naik untuk berdakwah, menyampaikan agama kepada kaum wanita yang di Jepang sana ya kan, yang di Arab Saudi sana. Bagaimana kaum perempuan itu punya pikir agama datang kemari ke Indonesia ini.
buat dakwah juga sama seperti kita. Nah, makanya sayang ibu-ibu kalau nggak kita gunakan waktu yang sesingkat ini. Karena Allah telah berjanji, bersumpah demi masa, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah telah bersumpah demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ingat-ingatkan masalah kebaikan, dan ingat-ingatkan masalah kesabaran. Nah ini Bu, jadi kita buat dakwah ini pun yang sabar. Kalaupun ada saudara kita yang mungkin tidak sengaja telah menyakiti perasaan kita, itu ujian untuk kita supaya ini tetap kekal. Jangan gara-gara saudara kita nih berbuat yang tidak sengaja sehingga menyiris hati kita, besok kita meracu nggak keluar lagi. Ini sayang ibu-ibu yang sudah pernah keluar 3 hari, ya kan? Jangan kecewa Bu, itulah ujian orang iman. Tanda-tanda orang iman itu yakin dengan takdir baik dan takdir buruk. Jangan kalau takdir baik aja senang, wah alhamdulillah Allah takdirkan saya punya motor baru, senang boy. Tapi kita dikasih takdir jelek sikit aja, padahal sikit aja, nggak banyak takdirnya, nggak ngeri kalinya. Cuman gara-gara diomong sikit aja sama kawannya, maju. Besok nggak berangkat lagi taklim Mas Turo, kali mingguan nggak datang lagi. Ya besok nggak berangkat lagi nusro, males. Ya besok nggak berangkat keluar lagi 3 hari. Ini sayang hadirin, karena waktu kita ini singkat. Waktu kita ini kalau kita nggak buat dakwah, kita akan terdakwah dengan perkara dunia hadirin. Yakinlah. Enak di rumah, tiba-tiba datang sales perempuan, ya kan? Wah, menampilkan pakaian yang seksi pula itu kan? Nah, itu seolah-olah ngajari kita, Bu, pakaian seperti ini Bu, mantep Bu, nah, ya kan? Itu skill kita itu sebenarnya, supaya kita tuh pakai pakaian yang buka aurat. Nah, kadang roknya pendek, ya kan? Bu, ini kami mau buat acara masak-masak Bu. Nah, untuk promosi Bu, ada barang baru. Pakaiannya pendek pula, ya kan? Nah, ngajari. Akhirnya lalai juga alat tuan rumah, ya kan? Oh iya ya, numpang aja Bu, nanti dikasih hadiah Bu kalau dikasih tempat rumahnya. Nah, kan gitu kebanyakan. Ngumpul semua ibu-ibu, ya kan? Nah, ngumpul semua, nanti cerita ini itu, lupa, lalai sama Allah SWT. Ya. Nah, nggak bisa. Perkara ini nggak bisa dibiarkan Bu. Maka untuk menghilangkan ini, nggak ada jalan lain. Kita harus berdakwah. Harus berdakwah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena dunia ini menipu kita. Dunia ini menipu kita. Kita ini kadang nggak sadar ditipu dunia. Kan banyak orang ditipu dunia. Mas, bikin rumah yang gedung Mas, biar enak nanti kita Mas enjoy di rumah, ya kan? Sehingga suaminya pun memikirkan, iya juga ya. Wah, bikin rumah, padahal rumahnya udah ada, bikin tingkat Mas, ya kan? Padahal berapa banyak orang bikin rumah tuh kan nggak bisa nempati, naik ke atas capek nggak jadi naik dia, kosong di atas, nggak dinaikin rumahnya, tidurnya di bawah aja malah. Ya kan sayang di toko dunia. Ya. Beli mobil Mas, mana enak nih motor panas Mas, ini mobil kan enak, ya kan? Wah, dengan mikirkan beli mobil, akhirnya uang kan dari mana-mana pun untuk beli mobil, ya kan? Nah, akhirnya mobilnya tabrakan, ya kan? Dah rusak. Jadi hadirin dimuliakan Allah, untuk perkara inilah kita ini harus sungguh-sungguh memikirkan agama ini. Bagaimana agama ini bisa wujud ke pelosok-pelosok dunia, ke ujung-ujung dunia. Dengan kita mengorbankan waktu diri kita ini keluarga Allah, maka Allah akan sebutkan hidayah. Kalau kita nggak berangkat dengan dunia Allah,
Apalagi bapaknya masih muda-muda ya, masih keren-keren, masih ganteng-ganteng ya. Kalau lah ibu-ibunya mati besok pagi, ya kan, belum pernah sempat keluar 2 bulan IP, nggak pernah sempat ke India Bangladesh, nggak sempat ke Arab Saudi ya. Apalagi yang belum pernah keluar 3 hari, amalnya nggak cukup pula. Ini bahaya bu, nanti ibu-ibunya masuk kubur dijumpai sama malaikat yang nanya kita, nggak bisa jawab pula. Ternyata amal kita nggak bisa menjawab, iman kita nggak sempurna. Ini bahaya bu, karena kata Nabi, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan nangkir maka akan dibakar di dalam kubur seperti sate dibeling-belingkan di bara api neraka sampai hari kiamat. Orang buka nggak bisa jawab. Waduh, kemana ini? Diguling-gulingkan bu di bara api neraka. Sementara di dunia suaminya karena udah 4 bulan ini, waduh gawat juga ini. Kalau gini terus saya ini masaknya cuma, waduh, nyari lah istri baru, ya kan? Nyari istri baru. Kita dikubur, diguling-gulingkan di bara api neraka, suaminya pun mengguling-gulingkan pantal guling sama istri barunya, ya kan? Nah, sayang bu, maka waktu kita ini yang sebentar ini digunakan untuk memikirkan agama ini. Kita nangis-nangis, tahajud malam, supaya Allah pilih kita keluar dari Allah SWT. Karena kenikmatan dalam dakwah ini nikmat yang besar. Orang yang dipilih keluar dari Allah ini bukan main-main. Dia telah memiliki 70 kebaikan. Kebaikannya banyak, maka dipilih Allah Ta'ala keluar 3 hari, 15 hari ya. Maka terus kita buat kebaikan terus supaya kita terus dikekalkan dalam usaha dakwah ini. Makanya yang belum keluar 3 hari, segera catat nama keluar 3 hari ya. Yang sudah 3 hari, catat nama 15 hari supaya diberkati Allah 15 hari. Yang belum 40 hari, catat nama 40 hari. Yang belum 12 IP, catat 12 IP. Yang belum negara jauh, catat nama supaya negara jauh. Yang baru sekali, catat lagi supaya negara jauh lagi. Karena dakwah ini terus berlanjut sampai hari kiamat. Nah, kalau kita dikasih umur 1000 tahun pun kita dakwah. Seperti Nabi Nuh, dikasih umur 90 tahun, dakwahnya 90 tahun. Nah kita ini paling lama pun 70 tahun Bapak Adrin, ibu-ibu yang bersalah. Maka waktu yang singkat ini kita gunakan pikir kita, waktu kita, harta kita, masa kita ini untuk jihad fisabilillah, keluar jalan Allah Ta'ala. Maka untuk itu ibu-ibu yang di dalam taskil bu, saudara-saudarinya. Pertama catat nama kita dulu, kita taskil diri kita untuk keluar jalan Allah Ta'ala. Keluar lagi, kita taskil suami kita untuk keluar jalan Allah Ta'ala, untuk fisabilillah. Taskil dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Catatkan kapan tanggalnya berangkatnya. Tanya tanggal berapa bu berangkatnya bu. Nah, ibu berangkatnya kapan bu. Nah, tanya supaya saudara kita ini pun senang ditaskil. Orang beriman itu senang ditaskil. Karena taskil ini ada ayat-ayat dakwah Al-Quran. Ada perintah kita untuk ditaskil, ada. Kita kasih yang terbaik. Oh, ya. Sahabat-sahabat lu ketika ditaskil, ya Rasulullah, ikut Rasulullah. Wah, kamu masih kecil lu bisa ikut Rasulullah. Oh, nggak bisa. Oh, kamu kan perempuan, nggak bisa. Ya Rasulullah, kami ini ingin membantu. Jika nanti ada saudara-saudara kami terkena luka, kami bantu obati, kasih minum. Oh ya, berangkatlah. Nah ini, jangan kita ini sekarang taskil takut. Sementara sahabat-sahabat yang telah memegang agama ini selalu minta didoakan, ya Rasulullah, doakan aku supaya ikut dalam pasukan itu ya Rasulullah. Oh kamu ada di pasukan itu. Nah, senang sahabatnya. Kita pun harus senang ditaskil. Jangan merenggut. Ini pun hasil enggak loh. Aku baru keluar 3 hari semua akan kok kaki 15 hari. Jangan bu, kita harus ini sebenarnya kita kayaknya orang Simalungun yang naskil, tapi sebenarnya Allah Ta'ala telah menaskil kita hadir. Allah SWT telah menaskil kita untuk keluar fisabilillah. Maka kita sebenarnya ini sedang dihormati Allah SWT.
catatkan nama kita Ibu. Nah, nanti setelah ini kita doa. Insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wah. Dulu kita doa dulu baru kita tasbih ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah subhanaka wa bihamdika la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Allahumma fir lana dunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya muslimat wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Ya Allah ya Allah, dosa kami banyak dosa ya Allah. Amal telah terkencang dengan dosa kami ya Allah. Tutup ya Allah ayat kami ya Allah. Jangan pernah kali di dunia akhirat ya Allah. Ya Allah tolong kami ya Allah. Kami tidak bantu agama ya Allah. Memberikan sunnah nabi ya Allah. Bagaimana kami ini juga bisa merasakan tentang saat biasa ya Allah. Yang ditinggal suaminya sahih di jalanmu ya Allah. Bagaimana kami bisa merasakan Allah seperti anak-anak sahabat yang ditinggal mati oleh bapaknya ya Allah. Ya Allah, mereka telah berjuang di dalam masa mereka ya Allah, hingga mati syahid ya Allah, hingga mereka menjadi yatim piatu, hingga mereka menjadi janda ya Allah. Kami ingin mengambil sedikit ya Allah nikmat dari itu ya Allah. Beri kami ya Allah kemudahan untuk berangkat ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, gunakanlah diri kami ya Allah untuk melakukan agama ya Allah. Ya Allah, kami senang ya ditazkir ya Allah. Kami senang diberangkatkan ya Allah. Maka berangkatkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong kami ya Allah, kami ini miskin ya Allah. Maka beri kami taufik ya Allah, kemudahan ya Allah untuk berangkat ya Allah ke bulan Ipri ya Allah. Waktu hari masuk, waktu besar masuk, negara jauh ya Allah. Ya Allah, berangkatkanlah suami kami ya Allah untuk dengan agama ya Allah ke ujung-ujung dunia ya Allah. Inilah suami kami ya Allah untuk memudahkan agamamu ya Allah. Jadikanlah suami kami ini wali-walimu ya Allah, utusan-utusanmu ya Allah. Tolonglah ya Allah, selamatkan kami di akhirat kelak ya Allah. Selamatkanlah di kubur nanti ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami punya anak-anak yang di pondok ya Allah. Berkahkan mereka di sana ya Allah untuk menimba ilmu ya Allah. Ya Allah, mudahkan mereka menghafal Quran ya Allah. Beri mereka kepahaman ilmu ya Allah. Ya Allah, tolong mereka ya Allah. Apabila mereka sakit, sembuhkan ya Allah. Apabila mereka gelisah ya Allah, tenangkan ya Allah. Ya Allah, tolong anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah da'i-da'iyahmu ya Allah. Jadikanlah mereka hafiz-hafizahmu ya Allah. Ya Allah, yang dengan agamamu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kami rindu dengan suasana agama ya Allah. Suasana agama seperti zaman Nabi Muhammad SAW ya Allah dan para sahabat ya Allah. Laki-laki ke masjid ya Allah, sudah balik. Perempuan yang tutup aurat sempurna ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seperti kamu di Madinatul Munawwarah ya Allah. Ya Allah, Kau telah berjanji ya Allah, hujan lebat ini Kau kabulkan doa kami ya Allah. Tolong kami ya Allah, hantar kami ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, gunakanlah diri masa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana hablan azwajna wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.